Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku di pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar, kemudian menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dengan benar, dan mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN, serta siswa terampil dalam membuat rancangan pidato. Anak-anak soleh dan hebat, ketahuilah bahwasanya pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat baik. Anak-anak, mari kita membaca kisah tentang seorang kepala sekolah yang sangat memperhatikan warga sekolahnya. Ya, judulnya adalah Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Kisah ini menceritakan tentang Pak Weli yang menjabat sebagai kepala sekolah di sebuah desa. Ia mendapatkan brosur yaitu lomba pidato anak, temanya yaitu bersatu untuk maju. Ketika dia mendapatkan brosur tersebut, ia berpikir untuk mengirim salah satu siswanya yaitu Sudin untuk mengikuti lomba tersebut. Sudin merupakan salah satu murid yang ada di sekolah Pak Weli. Ya, dia adalah penduduk asli di desa tersebut. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Ya, makanya Pak Weli sangat ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Namun Pak Weli terkendala di masalah pendanaan, bagaimana dia harus mengirim Sudin bersama dengan salah satu guru untuk mengikuti lomba tersebut. Maka terlintaslah kemudian ide di benaknya ketika dia melihat kebun pisang yang ada di belakang sekolah. Dia mengumpulkan warga sekolah dari guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Kemudian mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pisang tersebut dilelang kepada tamu undangan yaitu Bapak Bupati, Bapak Camat, Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT yang diundang untuk hadir di sekolah mereka. Alhamdulillah dari lelang tersebut ternyata terkumpul uang yang cukup banyak untuk bisa mengirim Sudin mengikuti lomba yang dilakukan di kota. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin tak ingin menyanyiakan kesempatan. Dia berusaha untuk tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin dalam menggalang dana hingga Sudin bisa mengikuti lomba. Terbukti benar tekad Pak Weli, kita tak perlu ragu untuk maju, selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Baik anak-anak, sekarang coba kalian lihat apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah yang dikisahkan dalam teks yang berjudul Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Anak-anak, dari kisah tadi kita melihat bagaimana Pak Weli telah menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa saja bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa penerapan dari nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, yaitu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Anak-anak, negara kita ini adalah negara yang menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain termasuk di ASEAN.
Ya, salah satu contohnya adalah bagaimana Indonesia berperan dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, yaitu menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women. Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama kemajuan dan perlindungan hak perempuan. Kemudian juga menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Kemudian juga menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Ya, selain itu juga menjalin kerjasama penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ya di tingkat regional ASEAN. Kerjasama ini diarahkan untuk mewujudkan kawasan ASEAN bebas narkoba. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial, kemudian menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kaum pemuda dan perempuan atas peran aktifnya dalam pembangunan. Kemudian juga melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Selain masalah sosial, Indonesia juga bekerja sama di bidang sosial budaya, ya seperti menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya pengakuan hak asasi manusia, kemudian membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sports, ya kemudian ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara seperti SEA Games, ya kemudian mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Ya, kemudian juga menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, dan wakil media massa ASEAN agar berperan lebih aktif dalam memupuk kepribadian dan persahabatan regional. Selain itu juga menyebarluaskan pengkajian masalah Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Itulah beberapa peran Indonesia dalam bidang sosial dan sosial budaya. Ya, anak-anak tentu kalian masih ingat ya tentang rancangan dalam membuat pidato, bahkan kalian sudah mempraktekkan bagaimana menyampaikan pidato. Ya, untuk pertemuan kali ini kita kembali membahas tentang bagaimana rancangan membuat pidato. Ingat untuk senantiasa mengikuti kerangkanya, yaitu salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Ya, silakan kalian kembali berlatih untuk membuat sebuah rancangan pidato yang bertujuan untuk mengajak teman-teman kalian agar lebih semangat dan rajin dalam membaca. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan tetap semangat dalam belajar meskipun masih via online. Ya, Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.